kelebihan, kenapa tidak boleh kekurangan? Karena kalau kelebihan atau kekurangan tidak enak gitu kan. Untuk itu operasi tambah kurang gitu kan. Sebetulnya pelajaran urutan bilangan, pelajaran menambah dan mengurang, semuanya itu adalah untuk kebahagiaan kita sebetulnya hidup. Dan ya kalau begitu anak paham apa makna yang dari pelajaran yang itu kan. Dan ketika dia pergi ke dalam kehidupan nyata, dalam sebuah ayat dia sudah tahu bahwa ini yang harus di depan yang lebih dulu. Kemudian itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan urutan, itu akan merasakan kebahagiaan. Akhirnya itu tertanam, anak mengikuti aturan adalah untuk kebahagiaan. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, karena dapat nilai baik, bukan ini, enggak. Tapi dia begitu merasakan kalau hidup itu punya aturan, itu bahagia. Karena gula tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan, karena ini ikut mendapatkan hidup keseimbangan gitu kan. Itu belajar penuh makna sebetulnya. Nah, itu kalau begitu tantangannya bagi kita dalam menggunakan perangkat teknologi dalam proses belajar, gimana caranya? Ya, bikin permainan-permainan, kemudian ajak anak ke dunia nyata, kemudian berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mencerna informasi itu, kemudian menganalisis, nyambungkan satu variabel dengan variabel yang lain, kemudian mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dengan bahasa dia, kemudian dan lalu baca. Nah, begitu kita baca, kita akan tahu, oh anak ini butuh ini, dan sebagainya, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Mudah-mudahan tidak pusing Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kalau bicara, selama ini kita bicara kurikulum kan bicara konten, materi, rumus-rumus secara deduktif ya. Jadi, nah kita harus mestinya lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplor, menemukan sesuatu dari apa yang kita tampilkan. Itu mungkin tidak tahu saya, mudah-mudahan menarik banget karena berarti sekarang guru sebenarnya sah-sah saja ya kalau punya metode atau bikin metode, kan kurikulum merdeka. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru lihat cara ini lebih efektif ke anak A atau B, itu sekarang kan kalau dulu kan mesti benar-benar ikut aturan atau apa. Jadi mungkin ya sekarang kalau dulu misalnya ada 1-2 guru yang mungkin sedikit melenceng, tapi tidak sesuai dengan pemahaman mereka ditrainingkan. Kalau saat ini ya saya berasumsi bahwa sekarang kita sebagai guru lebih punya kebebasan juga ya berarti untuk aplikasi sesuai dengan kondisi yang siswa itu ya tidak bisa dipaksakan itu yang Pak Guru katakan. Iya. Yang pertama pastikan goals atau tujuan kita itu achievable. Itu satu, pastikan dulu gitu ya. Jadi kita berangkat dari tujuan kan. Misalnya tujuan kita anak mampu mengoperasikan penjumlahan operasi dasar hitung untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, jangan disempitkan artinya untuk menyelesaikan soal, tapi menyelesaikan persoalan gitu, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau bunyi misalnya anak mampu melakukan operasi dasar hitung dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari, berarti yang kita hadirkan itu adalah persoalan kehidupan sehari-hari diselesaikan dengan menggunakan operasi dasar hitung, gitu kan. Nah, di sini tentu caranya beragam-ragam, gitu kan. Nah, ini pendidikan ini kan sebuah journey, sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan, sebelum kita berangkat, itu kan memastikan tujuan dulu. Tujuan itu kita bisa akan sampai ke tujuan. Setelah kita tahu tujuannya kemana, kemudian kita paham posisi kita, berapa jarak kita dengan tujuan. Itu kan? Dan baru kita berpikir kendaraan apa yang akan kita pakai. Gitu kan? Dan nah, ketika kita bisa tujuan itu sesuatu yang pasti yang akan kita capai. Kemudian posisi ini kan sangat bervariasi. Misalnya antara saya, Bu Femi, dan Pak Angga bertiga berada di daerah yang berbeda. Misalnya Bu Femi di Surabaya, saya di Tangerang, Pak Angga di Jakarta. Kita sama-sama menuju ke Batam misalnya. Nah,
tentu yang dipastikan tujuan Batam itu dideskripsikan, dan cara untuk sampai ke Batam itu jangan seragamkan antara saya dan Pak Angga dan Bu Femi yang berada pada posisi masing-masing. Berarti pastikan tujuan achievable. Setelah tujuan achievable, pastikan langkah-langkah yang untuk mencapai tujuan itu dari mana kita urut. Jadi backward design ya. Kalau kita lihat apa namanya understanding by design, kita tarik ke belakang untuk mencapai tujuan itu. Ini tahapan berikutnya sampai kita sampai pada tahap paling awal. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, lihat posisi kita nih. Posisi yang paling jauh, paling awal, ada posisi yang lebih dekat dengan tujuan, ada yang di tengah-tengah, ada yang ini dan sebagainya. Nah, ini analogi ini Bapak Ibu bisa dianalogikan untuk belajar di kelas. Ketika anak belajar tentang membaca lancar gitu kan, itu tujuannya. Mungkin anak di kelas yang sama itu ada yang belum mengenal huruf, ada yang sudah mengenal suku kata, ada yang sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat, ada yang sudah lancar betul membaca dalam kelas yang sama. Nah, artinya 3 orang tadi, Bu Femi dan Pak Angga itu berada pada, dan saya berada pada posisi yang berbeda untuk menuju tempat yang sama. Nah, bayangkan kalau seandainya cara berangkat, waktu berangkatnya diseragamkan. Kan? Jadi, siapa yang diuntungkan? Anak yang... Nah, artinya di situ, bagi anak yang belum mengenal huruf, dia langkahnya adalah bagaimana dia mengenal huruf. Bagi anak yang sudah mengenal suku kata, langkahnya bagaimana dia jadi bisa kata. Bagi anak yang sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat, bagaimana lebih lancar. Dia berada di kelas yang sama. Nah, kalau diajari satu-satu, ya diajari satu-satu, gitu ya, gurunya kan pusing gitu kan. Nah, gimana caranya? Dan nah disinilah pembelajaran berdiferensiasi itu, anak yang belum mengenal huruf itu ada 5 orang atau 6 orang, anak yang sudah lancar membaca ada 2 orang, gitu kan. Nah, mungkin pertamanya ya, jadi bisa jadi anak yang sudah lancar membaca ini membacakan cerita dulu kepada temannya. Kemudian, nah bagi yang sudah lancar membaca ini, jadi dikasih buku-buku yang dikumpulkan, buku-buku yang akan dia baca terus, sementara guru mendampingi anak yang mengenal huruf ini untuk bermain huruf sampai kata, dan bagi yang sudah bisa kata kan dia bisa dikasih permainan di satu kelompok itu dengan apa menggunakan tutor sebaya dan sebagainya seperti itu gitu. Jadi, nah dengan harapan anak yang tadinya belum kenal huruf dia akan pindah ke lama-lama jadi habis dia itu pindah ke kata, pindah ke kalimat, dan pada waktunya itu tidak ada lagi anak yang tidak bisa membaca. Jadi di sini yang dikejar bukan materi kurikulumnya harus sampaikan, enggak, tapi bagaimana anak menguasai kompetensi yang fondasi dari awal terus didampingi. Kalau dia belum bisa, kita berupaya untuk selalu dia bisa. Dan bagaimana caranya? Nah, disitulah diperlukan pembelajaran berdiferensi sebetulnya sesuai dengan anak itu dan sebagainya. Jadi, nah kalau seandainya ini berjalan dengan baik di kelas-kelas bawah, untuk literasi dan numerasi, ini tuntas. Kalau di kurikulum merdeka di fase A, tuntas dikuasai anak, kuat anak di situ, ke atasnya lebih mudah sebetulnya. Ya, itu tidak akan sulit gitu kan. Nah, selama ini yang membuat sulit itu apa? Guru itu mengukur ketuntasan tuntas materi disampaikan. Sementara anak bisa tidak bisa itu urusan anak. Ya. Nah, baru diselesaikan di akhir semester. Nah, di rapat akhir semester sebelum menerima rapor. Di total nilai anak dari minggu pertama, minggu kedua, kemudian dibagi, dapatlah angkanya. Angkanya di bawah KKM. Begitu di bawah KKM, lalu itu akan dilakukan tanda kutip menyelamatkan anak. Bagaimana caranya? Angkanya dinaikkan di atas KKM. Begitu, saya tanya kepada Bapak Ibu guru, begitu dinaikkan angkanya, apakah kemampuan anak serta-merta ikut naik? Tidak, itu kan. Sekarang anak itu naik karena angkanya dinaikkan. Pelajaran di atas lebih mudah atau lebih sulit?
lebih sulit dengan modal anak punya persoalan sejak minggu pertama. Artinya dalam tanda kutip menyelamatkan itu bisa jadi justru sebaliknya menjerumuskan anak dengan naikkan. Nah kalau begitu pilihannya apa di rapat itu? Besok mau bagi raport nih. Kalau anak tidak diselamatkan, tidak naik, berarti pilihannya yang kedua, anak tinggal kelas. Tinggal kelas tidak kalah menyiksa. Kenapa? Dia akan semua materi pelajaran dan juga tidak akan mengatasi persoalannya. Artinya saya bilang apapun keputusan yang diambil pada rapat sebelum penerima rapor kenaikan kelas itu, putusannya sia-sia. Tidak menyelamatkan anak. Itulah rapat yang paling mubazir di muka bumi. Kenapa? Apapun keputusannya, anak tinggal kelas juga menyiksa dia, naik kelas juga menyiksa dia. Nah persoalannya di mana? Karena kita tidak tahu anak ini dari awal persoalannya apa, gitu kan? Nah di kurikulum Merdeka sebetulnya inilah yang dibenahi sebetulnya, dan guru diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan cara dan materi apa yang cocok untuk anak kemampuannya. Dan yang kita atur itu adalah step by step dari tujuan yang akan dicapai. Proses mencapai tujuan ini, guru punya kewenangan. Karena itu pencapaian tujuan itu sangat diwarnai oleh posisi anak, kemampuan awal anak, kondisi anak, dan itu sangat diwarnai itu. Nah, kalau dulu, satu metode berlaku untuk semua anak. Sehingga semua anak mendapat materi yang sama, dengan cara yang sama, waktu belajarnya juga sama, tugas-tugasnya juga sama, metode yang digunakan juga sama, frekuensi asesmennya juga sama, asesmennya juga sama untuk semua anak. Dan ternyata itu hanya cocok untuk satu anak di kelas itu. Anak yang lain tidak belajar. Jadi anak yang lain datang ke sekolah, mengikuti aturan yang ada, tugas-tugas dan ujian, tapi datang ke sekolah tapi tidak belajar. Schooling but not learning dia. Nah, bayangkan berapa kesia-siaan selama ini ketika kita melakukan pembelajaran yang seperti itu, dan sehingga anak-anak itu hanya sekedar memenuhi kewajiban mereka untuk datang ke sekolah, sementara dia tidak punya kesempatan untuk belajar, untuk mengenal cara berpikirnya dia, untuk menentukan memilih cara bagi dia yang tepat untuk mencapai kompetensi tertentu gitu ya. Jadi pemerintah itu menetapkan capaian pembelajaran itu per fase, dan per fase itu kenapa fase supaya guru tidak terbelenggu yang pada mepet itu. Jadi fase A itu 2 tahun, fase B itu 2 tahun, fase C 2 tahun, fase D tahun, kemudian fase E itu ada yang 3 tahun, fase D 3 tahun gitu ya, 3 tahun, kemudian ada yang fase D 2 tahun. Itu supaya guru itu leluasa untuk tur sebetulnya, sehingga anak-anak itu betul-betul terlayani apapun kondisi anak. Karena saya bilang tuh mengenal produk gagal itu semua itu punya kekuatan yang dan tugas kita adalah bagaimana mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam diri itu. Jadi prosesnya lebih pada inside out, bukan outside in, gitu kan? Selama ini pendidikan kita dominannya kan outside in. 15 mata pelajaran ibaratnya itu ada selang di kepala anak ini dan ada 15 gentong di atas yang penuh, dan semuanya diubat sisi gentong itu penuh habis sampai di kepala anak itu belum habis, pelajaran belum selesai, dan anak diminta harus menghafal semuanya dalam waktu yang bersamaan dengan tingkat yang dengan cara yang sama. Kalau ada anak yang tidak stres dengan belajar yang seperti itu, berarti itu kecelakaan, itu by accident itu. Kenapa? Karena bayangkan 5 mata pelajaran itu dia harus menyerapnya dalam cara yang sama. Ya. Kan itu kan tidak masuk akal gitu kan. Nah, mungkin itu. Ya, Pak. Cuman saya yakin lihat kenyataan mungkin juga ada beberapa sekolah yang mungkin masih menganut cara yang lama, mungkin masih penyesuaian ya Pak ya. Masih sosialis juga. Dan kalau di sini juga ada pertanyaan dari Bu Sirli, ini ya kurang lebih bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia untuk 5 tahun ke depan misalnya Pak, karena pemerataan
pendidikannya kan sih belum, Iya, emang kita kurikulumnya sudah membaik, tapi apakah sudah diterapkan? Nah itu di daerah Tangerang juga masih banyak sekolah nih, salah satu mungkin tidak mengajarkan bahasa Inggris dalam pembelajaran, atau mungkin tidak menerapkan dengan apa ya, maksudnya ada cara stop yang salah di kita saja, jangan sampai yang seterusnya, tapi mungkin masih diterapkan gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Zul ini rencana mungkin dari Kemendikbud, apakah ada target-target sehingga guru juga dan orang tua juga bisa ya. kasih sampai mana usaha yang mungkin dilakukan dari Dik Ya. untuk pemerataan pendidikan di sekolah. Baik. Makanya itu kami menyusun kurikulum Merdeka ini sederhana mungkin, sesimpel mungkin, yang bisa ditahan dalam segala situasi, dimanapun, apapun kondisinya. Jadi kita rancang kurikulum ini untuk bisa ditahan dalam segala situasi, apapun kondisinya, seminim pun. Dan kita tekankan kepada para guru-guru di lapangan bahwa ini bukan perubahan administratif, karena kurikulum itu bukan administratif. Jadi kurikulum itu sebetulnya tools yang digunakan untuk mengembangkan potensi anak, kekuatan anak, gitu ya, untuk memberikan pelayanan kepada setiap anak. Itu tools itu ya. Kalau tools berarti memudahkan. Nah, sehingga Merdeka ini kita rancang sesederhana mungkin. Penyederhanaannya itu pertama itu mengurangi materi-materi yang banyak itu di kurikulum. Jadi betul-betul fokus ke materi-materi esensial gitu. Jadi dari ketika misalnya kita lihat nih materinya seperti ini, kurikulum yang sebelumnya ini terlalu banyak, ini tidak esensial, kita ambil yang esensial. Nah, semua mata pelajaran. Jadi kita lihat, jadi itu penyederhanaan pertama. Jadi sudahlah mata pelajarannya banyak, jangan sampai materinya juga banyak. Gitu. Nah, itu kita kurangi. Satu. Nah, kemudian yang kedua yang dikeluhkan oleh guru itu adalah administrasi yang rumit. Nah, dengan RPP segala yang rumit, nah sehingga itu kita sederhanakan juga. Jadi keberhasilan kurikulum Merdeka ini tidak dari kelengkapan administrasi atau tidak diukur dari kepatuhan administrasi. Itu yang kita tekankan. Tetapi lebih kepada pembelajaran yang berkualitas, yang bisa berikan pelayanan sehingga setiap anak itu tumbuh dan sesuai dengan fitrahnya, gitu kan. Jadi di sini sasaran utamanya adalah kualitas proses pembelajarannya. Nah, persoalannya guru kita sudah terbiasa dengan aturan yang rigid, dengan panduan yang rigid, sehingga dia kadang-kadang tidak merasa pede untuk menghadapi anak kalau format RPP-nya tidak seragam, formatnya seragam. Nah, itu masih ada sisa-sisa seperti itu. Itu yang kita dorong sekarang ini untuk diajak guru-guru itu, tolong Ibu, kalaupun kami sudah menyediakan di platform Merdeka Mengajar semua model-modul segala macam, dan Bapak Ibu akan dipelajari, dipahami, kemudian Bapak Ibu lihat situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu, coba sesuaikan itu dengan itu. Kalau Bapak Ibu, kalau bagusnya Bapak Ibu akan sendiri. Dari yang ada itu diadopsi lalu dikembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan anak. Gitu. Jadi satu, lalu yang kedua memang kita ajak guru-guru itu, kita sebagai guru karena kalau anak-anak itu betul-betul kita layani, gitu ya. Semakin anak itu bermasalah, semakin benar kehadiran kita. Ya, semakin terkuras energi kita oleh anak-anak itu, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada kita. Itu luar biasanya seorang
Nah, artinya anak-anak yang susah dididik, yang susah merepotkan kita itu saja dihadirkan Tuhan ke hadapan Bapak Ibu untuk menggandakan nilai amal ibadah Bapak Ibu, dan itu akan mengalir sampai kapanpun walaupun Bapak Ibu telah tiada. Cintailah anak-anak itu, kurikulum baca apa tujuan yang akan dicapai, kemudian pahami anak dan situasi yang ada di sekitarnya, kira-kira apa yang dibuat oleh anak untuk mencapai tujuan ini dengan kondisi sekolah kita yang demikian. Ya. Makanya kita selalu bakalan kepada guru-guru, kenali anak Anda, kenali situasi di sekolah Anda di sekitarnya, kemudian pahami tujuan-tujuan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum. Kalau tujuan itu dipahami, kemudian anak-anak ini sudah dipahami, situasi di sekitar kita sudah dipahami, nah gunakanlah cara-cara yang paling efektif sesuai dengan anak, sesuai dengan kondisi ini untuk mencapai tujuan. Otomatis Bu Femi Surabaya, Pak Angga di Jakarta, saya di Padang, sama-sama sampai di Batam gitu. Itu aja sebetulnya, dan tentunya jangan diseragamkan caranya. Jangan suruh saya yang sudah di Padang suruh ke Surabaya, kemudian Pak Angga yang di Jakarta suruh juga ke Surabaya supaya berangkat sama, gitu kan? Itu kan akan repot. Jadi berangkatlah dari posisi yang sama. Jadi kira-kira seperti itu, karena pendidikan itu sebuah journey sebetulnya. Kalau sebuah journey berarti pastikan tujuan yang akan dicapai, pastikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, dan pastikan asesmen yang kita gunakan untuk membantu kita memberikan pelayanan kepada anak sehingga sampai pada tujuan itu kan. Nah, jadi di situ sebetulnya adalah upaya kita untuk mengumpulkan dan mengolah informasi agar kita tentukan oleh anak untuk mencapai tujuan, bukan untuk mendapatkan skor gitu sebetulnya, tapi untuk mendapatkan dan mengolah informasi. Informasinya apa? Anak belum mengenal huruf. Berarti jangan dihukum dia dengan nilai yang jelek, bukan. Belum mengenal huruf, berarti latih dia supaya mengenal huruf. Gitu kan? Nah, sekarang sudah huruf, tapi belum bisa menyusun kalimat. Jangan langsung dikasih nilai 40, lalu dibilang kamu bodoh. Enggak, tapi pikirkan caranya yang sudah mengenal huruf, bagaimana dia supaya bisa menyusun menjadi kata. Kemudian bagaimana menyusun kalimat. Nah, setelah di akhir pembelajaran dia lancar membaca. Semua kriteria terpenuhi, berarti nilainya 100. 100 karena lancar membaca. Apa disebut 100? Karena kriteria lancar membaca itu terpenuhi. Bahwa ada anak yang butuh waktu 1 minggu lancar membaca, ada anak 6 bulan lancar membaca, ada 1 tahun baru lancar membaca, itu sesuai dengan kondisi anak, dan yang dilaporkan di akhir, anak lancar membaca, hanya dapat 100, dibuktikan dengan lancar membaca. Selama ini kan tidak begitu. Selama ini kan, anak yang belakangan, yang lambat, itu tidak boleh sama dengan nilainya dengan temannya yang lebih dulu. Itu gimana caranya, saya bilang. Yang kita ukur, anak itu bisa membaca atau tidak. Gitu kan? Bahwa si A itu seminggu karena dia udah lancar duluan, seminggu buku tuh. Yang si B itu karena belum mengenal huruf, dia butuh waktu 6 bulan gitu. Nah, pada akhirnya itu kan dia bisa lancar membaca, itu yang kita laporkan, itu yang kita scoring gitu kan. Skornya bagaimana caranya? Bandingkan kemampuan anak dengan kriteria tujuan yang dicapai. Kalau misalnya ada 5 kriteria, dia menguasai 5-5-nya ya 100. Nah, kalau dia menguasai 4 ya 60 misalnya dengan kriteria. Kenapa 80? Karena dia baru menyusun kata menjadi kalimat, belum satu paragraf misalnya. Nah, berarti angka yang kita berikan itu melambangkan kemampuan anak, jangan dibalik. Dapat angka baru dibikin deskripsi gitu, jangan. Karena jadi angka itu melambangkan kemampuan. Berarti kemampuan anak diketahui dulu skor. Gitu kan, itu kan pelajaran lambang bilangan waktu kelas 1 kita sebut 5 karena 5 bendanya, kita sebut 10 bendanya, jadi angka itu muncul kita tahu deskripsinya. Nah, kalau selama ini kan angkanya ditata dibalik, makanya pusing gitu, saya bilang. Ya. Gitu kira-kira seperti itu, Bu. Pak. Ini ada pertanyaan terakhir deh ya. Nih, terakhir nanti kita setelah ini
Pak, ini siapa? Mbak Deka ya? Mbak Deka mau bertanya? Nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan. Silakan open mic. Ya, pertanyaan dulu yang di chat, nanti Nggak baru apa-apa, Deka Mbak nggak Deka apa-apa. aja. Kalau yang pertanyaan di chat itu punya Pak Angga, jadi gitu. Oh, begitu. Oke, mohon maaf, apa kabarnya? Mohon maaf. Iya, Budi. Gimana sekarang? Saya nggak Gimana? didukung lagi, Pak ya. Saya di Unem Vital. Cuman sangat tertarik sekali belum gitu ya. Mohon maaf, saya masih di luar gitu. Tadi Bapak bicarakan sesimpel itu ya untuk soal mengenai kurikulum merdeka gitu ya. Tapi kok yang didapat di kami kok berbeda Pak ya, agak mana gitu. Apa saya yang salah kan? Gimana Pak gitu ya. Kemarin itu sempat juga dapat wejangan tuh dari Pak Rahmat gitu ya. Oh gitu, beda ya Pak ya gitu kan. Pak Rahmat sampaikan hampir sama dengan Bapak gitu ya. Tapi yang kami sampaikan kami kok berbeda. Mungkin apa kami yang salah tanggap. Nah, yang jadi berpikir di Deka kan kalau kita buat dia kan punya target kan ya. Tiap ada capaian pembeli gitu ya. Itu kan goal yang akan betul. Itu yang goal yang akan dicapai, maka itu kan ada fase-fase. Kalau di SD SMP mungkin SD per 2 tahun gitu ya. Tapi kan kalau SMA itu kan per setahun ya Pak ya. Itu kan ada setahun. Setahun. Nah, berarti kan capaian pembelajaran itu kan kita nggak bisa langsung mengatakan karena kan paradigma masyarakat di Indonesia itu kan kalau sudah lihat angka 50, 60, oh berarti anak saya bodoh banget gitu kan. Kita mau menyampaikan bahwa kondisinya bukan itu, sebenarnya anaknya baru nyampe sekian gitu. Nah, maka memungkinkan apa? Asesmennya kita bermain gitu ya. Berarti dengan guru gak harus cedik-cedik nih asesmen. Maksudnya berbeda asesmennya nanti untuk anak ini setelah kita ukur, oh berbeda berarti asesmennya di bidang ini dulu yang kita dapat tadi. Anak ini baru belajar membaca 2 suku kata gitu ya. Oh berarti asesmennya di 2 suku kata. Yang ini baru sudah bisa kata gitu ya. Lalu satu lagi sudah lancar, mungkin dia lebih ke pendalaman arti gitu ya. Mungkin nggak buat bertingkat seperti itu Pak. Sangat memungkinkan. Misalnya begini ya. Guru itu sudah misalnya kan dia udah punya kan kalau membaca itu kan cuma berapa huruf, kata, kalimat dan ini kan gitu ya. Nah dia udah punya untuk mengakses itu huruf bagaimana, mengakses kata bagaimana, mengakses ini bagaimana gitu kan. Perlu diantisipasi adalah jangan sampai lewat 2 tahun anak tidak menguasai itu aja sebetulnya. Jadi memang lebih bagus sebetulnya model itu adalah kemampuan yang dimiliki anak. Kemudian itu dikuantifikasi. Nah, tapi begini, kita harus punya target. Tadi misalnya untuk yang seperti ini, yang lemah ini kenapa? Apakah mungkin trauma dengan huruf karena waktu huruf disentil oleh kakaknya trauma, berarti traumanya dulu yang diatasi gitu kan, atau karena belum sama sekali belajar huruf gitu. Kalau belum ada 2 anak yang belum bisa membaca, belum mengenal huruf, yang satu belum sama sekali mengenal huruf, belum pengalaman sama sekali, satu sudah pengalaman tapi trauma karena setiap salah mengucapkan huruf disentilnya atau dipukul gitu ya, sehingga huruf dia pusing gitu kan, trauma. Anak ini dua-duanya sama-sama belum bisa membaca. Nah, digunakan cara yang sama untuk anak ini, nah nggak akan bisa. Nah, artinya anak yang trauma ini traumanya dulu. Begitu traumanya hilang, dia akan baca. Nah, yang kita laporkan nanti adalah ketika dia sudah bisa membaca. Nah, kita harus punya target, kan? Sehingga kalau begitu tidak ada 50 di akhir tahun sebetulnya. Kalau kita kawal dari awal. Kalau kita kan selama ini betul Bu Deka, kita terinya sama, caranya sama untuk semua anak.
untuk anak ini mungkin bisa cocok, untuk anak yang ini tidak, gitu kan. Nah, kalau itu diatasi di awal, paling guru itu sulitnya di bulan-bulan pertama. Bulan-bulan pertama. Di kedua dia sudah membaca polanya, dia sudah, dan anak-anak sudah mulai cair, sudah mulai ini, dan yang paling beruntung memang guru SMP SMA. Karena itu dilakukannya di kurikulum Merdeka ini kita menyusun capaian pembelajaran itu vertikal. Matematika misalnya dari ini SD, SMP sampai SMA. Hanya itu tidak hanya membaca yang di CP yang 5, tapi dia melihat keseluruhan gitu kan. Untuk anak di SMA bisa ini, di SD itu apa. Makanya sebetulnya kita bikin vertikal. Kalau dulu kan matematika SD penyusunnya, matematika SMP penyusunnya lain, matematika SMA penyusunnya lain, gitu kan. Nah, kalau sekarang kurikulum Merdeka ini divertikalkan, sehingga kalau disusun lain itu ada kemungkinan pengulangan, kemungkinan ada gap antara SD dan SMP, ada SMA gitu kan. Nah, tapi kalau dengan sekarang ini, dengan disusun vertikal begitu, guru mestinya, guru matematika SMA juga membaca ke bawah gitu. Nah, sehingga begitu dia belajar kesamaan di kelas 10, satu anak tidak bisa, dia bisa melihat di bawah ada apa dengan anak-anak kita ini gitu kan. Nah, kalau gitu dibereskan ininya, baru ketidaksamaan gitu. Jadi turunkan dulu kita. Jadi ada kemungkinan, nah ini kemungkinan karena zaman peralihan, anak kelas 10 di minggu-minggu pelajaran matematikanya sama dengan anak kelas 4 SD. Kenapa? Karena sebelum masuk kelas 10 kemarin dia diselamatkan dengan angkanya yang dinaikkan. Sehingga di kelas 10 itu sebetulnya dia belum tuntas pemahaman level bawah. Nah, kurikulum Merdeka ini guru bikin ke bawah dulu sesuai sampai ketahuan level anak di mana. Kemudian baru dibereskan di situ. Kan waktu masih ada 12 bulan ke depan. Tidak usah khawatir gitu kan. Paling penting anak itu tidak harus 100%. Jangan sampai dia itu tidak mengerti sama sekali. Cukup 60%, 70%, kan di matematika. Seni dia kan 100. Dibacakan 100. Kan ada masalah itu kan. Nah, untuk keperluan tinggi di kita sekarang sistem keperluan tinggi bukan nilai rapor. Kita hanya minta 50% dari rata-rata semua mapel dan sisanya itu persentasenya ke mata pelajaran pilihan. Dia boleh biologi dengan sejarah, dengan seni misalnya. Nah, di situ bobotnya bisa 90 atau 100 padahal. Pelajaran lain cukup 50 gitu. Gitu. Sehingga ini. Nah, artinya ini Bu Deka. Jadi hukum itu tools itu. Jadi kenapa kok rumpainya di sekolah? Ya kadang-kadang itulah mohon maaf ya kadang-kadang makanya teman-teman mengandalkan pelatihan dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi dari website kita di kurikulum Kemendikbud itu ada beberapa pijakannya. Lebih baik misalnya di forum seperti ini ambil misalnya capaian pembelajaran matematika kelas misalnya. Lalu diskusikan di sini, diskusikan dengan capaian seperti ini di sekolah saya anaknya kondisinya gini. Di sekolah saya anak isinya begini, di sekolah saya anak sendiri, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita menemukan ini. Nah, kita berharap nanti dari top kelas ini ada ruang diskusi itu. Sehingga semua guru dipaham, gitu kan? Kita bedah misalnya capaian pembelajaran ini ada ini, gitu kan? Lalu kita di sini ada satu kelas diskusi. Nah, di Budeka dengan sekolah kami kondisi begini, rata-rata anak yang masuk ke sekolah kami begini, pengen berisi apa yang harus dilakukan. Lalu teman yang lain Bu Sirli misalnya di sekolahnya dengan capaian seperti itu, anaknya seperti itu gimana? Nah, dengan kondisi anak ini apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti Bu Femi dan Pak Angga akan mengembangkan toolsnya sebetulnya seperti apa. Misalnya sehingga kurikulum itu betul-betul menjadi tools yang memudahkan guru mendampingi anak, memudahkan anak untuk mencapai kompetensi gitu kan. Karena saya bilang meninggalkan generasi
yang lemah di kemudian hari, meninggalkan anak dalam punya persoalan padahal dia pernah jadi murid kita, yang menanggung dosanya kita. Itu Mantap. kira-kira Masya Allah. kira-kira Pak, satu lagi pertanyaan boleh diborong. Itu pertanyaan berikutnya, makasih banyak Pak Jul. Pertanyaan berikutnya, Deka baru pikir, seluruh capaian itu, capaian pemerintah, apakah semuanya harus disampaikan walaupun cuma 50% atau sekian persen, atau memang bisa pilih lagi Pak? Misalkan mungkin ternyata anak harus mulai dari awal dasarnya nih, kita analisis ya, kita identifikasi ya Pak ya. Ternyata waktu yang nggak cukup nih untuk mencapai, ada yang 1 tahun ya Pak ya. Nah, apakah mungkin kita bisa pilih lagi Pak ya? Atau memang harus seluruhnya yang ada disampaikan? Enggak ya, sesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena kalau gini, makasih banyak Bapak. karena kalau seluruhnya kita sampaikan, memang hutang kurikulum lunas karena sudah tersampaikan. Tapi pertanyaannya, yakin nggak anak menguasai? Nah, kan juga. Kan itu juga. Mana yang lebih baik kalau kita mau milih? Anak menguasai 60%, 100% disampaikan, tapi buktinya dia hanya menguasai 20%. Saya sebagai guru, saya lebih Nah, untuk itu, mungkin untuk sampai 60%, mungkin yang sisanya tidak sempat dia pelajari kan, karena waktu sudah habis. Nah, karena modal sudah cukup, dia bisa belajar secara mandiri kapan dia butuhkan. Oke, berarti masih kita bisa pilih esensialnya ya, mana masuk. Sesuai dengan kebutuhan anak. Hanya persoalan dalam satu kelas itu 30 anak itu kan beragam. Untuk itu harus diketahui dari awal petanya. Tidak usah pakai alat-alat yang rumit-rumit. Cara yang paling simpel, target kita anak menguasai bunga banjemuk misalnya di matematika. Kalau itu harus pastikan anak sudah menguasai persentase. Nah, kalau cek dulu, kalau anak belum mengerti persentase pecahan perandingan, itu kan bilangan desimal ini, nah sehebat apapun kita mengajarkan tentang bunga majemuk, nggak akan bisa. Jadi lebih daripada kita berhutang kepada Allah ya, pada Tuhan lewat anak dan kita mengucapkan dunia akhirat, lebih baik kita nggak usah 100% kurikulum itu. Sama kurikulum lebih enak daripada berhutang sama Artinya dulu itu kan yang penting tuntas kurikulum kan. Soal kemampuan anak itu urusan anak kan itu. Ini yang kita tidak mau, gitu kan. Jadi kenalilah kemampuan anak dari kebutuhan anak dari awal, baru kemudian kita ini kan itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya Allah, mohon maaf. Nggak apa-apa. Yang penting sudah kan Bu Deka, jadi nggak mendam udah dicurahkan sepenuhnya, jadi ada solusi. Ya, sebenarnya pas ini kan ada Pak. Ya, ada. Nah, ini kan benar bahasnya kena kentil nih. Aduh, tuh pas banget nih gitu. Itu Bu Deka, jadi menyapa beliau sudah lama nggak ketemu gitu kan. Dekanya kita diskusi sudah lama Bu. Jadi kurikulum Merdeka ini sudah beberapa tahun yang lalu kita diskusikan sebetulnya pendekatan dengan kompetensi base itu tadi gitu. Jadi artinya kita mengerti dulu anak. Kenapa? Kita ada ini karena ada anak yang perlu dididik gitu. Bukan karena kurikulum. Jadi tapi karena ada anak yang perlu dididik, fokus kita ke didikan anak, kurikulum kita gunakan sebagai tools gitu, sebagai alat. Itu aja sederhana sebetulnya. Baik. Ya. Mungkin itu kali ya. Saya nggak tahu nih. Terima kasih banyak. Ya. Ini pertanyaan terakhir sekali Pak, boleh jawab singkat senang ini mungkin dari Pak Angga nih ya pertanyaannya secara singkat, nanti langsung Pak Angga bisa closing juga. Ya, saya izin off kamera. Ya, silakan. Ya. Ini ada. Ini waktu saya ini kan nanti kan ada waktu Bu ini ada nggak pembicara ada. Ketiga. Nggak ada. Ini sudah selesai, selesai saat ini sudah bisa akhiri.
paling pertanyaan tentang masalah kurikulum seperti ini sudah disampaikan, sudah sampai ke teman-teman kunjungan ke sekolah, karena ada beberapa kali kalau ini datang masih minta dokumen katanya gitu. Jadi sekolah mungkin takut ya, masih harus pakai yang administratif yang lama-lama gitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Secara singkat bisa dijawab dan mungkin nanti Pak Angga langsung bisa closing untuk ini. Ini yang sedang kita benang, Bu. Jadi teman-teman pengawas itu kan sedang menggodok surat edaran bagi para pengawas. Jadi namanya pendamping guru gitu kan, supaya guru lebih ini. Jadi kita tekankan pengawas bisa membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tidak sekedar administratif itu Bu. Nah, ini PR kita sebetulnya. Karena tahun ini semua regulasi selesai, aturan selesai, dan di awal tahun depan insya Allah kita akan launching Merdeka sebagai kurikulum nasional yang lebih berpihak kepada anak, lebih berpihak kepada anak di masa era digital gitu. Itu yang perlu. Diskusi kita selanjutnya mungkin seperti itu, bagaimana sebetulnya mengefektifkan proses pembelajaran digital ini. Kita tidak hanya bicara soal perang teknologinya, tetapi kita bicara tentang bagaimana kita cara berpikir di era yang digital sekarang ini. Dan bagaimana kita mengolah cara berpikir anak sehingga mereka itu tidak pernah khawatir ada pekerjaan yang hilang. Kenapa? Dia yakin yang hilang pasti ada yang tumbuh. Ya, Nah, itu hulu ke malam. Jadi tidak akan hilang semuanya. Nah, dan sampai kapanpun tidak akan pernah manusia digantikan oleh alat yang dia ciptakan sendiri. Kenapa? Sepanjang kalau dia tuh punya transferable skill yang luar biasa. Dan itulah tugas kita di dunia pendidikan, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, dan bagaimana kita hadirkan masa depan anak yang jauh ke depan itu ke hadapan kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dia butuhkan di masa depan, gitu kan. Jadi itu beratnya di kurikulum itu bukan kontennya yang dipelajari, bukan banyaknya konten, tapi seberapa jauh kurikulum itu mampu mengantisipasi kebutuhan anak di depannya nanti, gitu kan. Nah, di situ. Jadi artinya kalau kita bicara kurikulum, kita harus bicara mungkin 100 langkah ke depan, gitu kan, baru kita tarik sekarang, dan untuk mencapai 100 langkah ke depan itu kita lakukan saat ini, dan itu sehingga anak itu tidak sia-sia hidupnya, dan sekolah itu bukan hanya sekedar kewajiban untuk menghabiskan waktu masa kanak-kanak gitu. Penting. Ya, terima kasih Pak Jo untuk pemaparannya. Mungkin Pak Angga silakan bisa untuk menutup acara kita hari ini. Baik, terima kasih Miss Femi. Pertama-tama saya juga mengucapkan dulu terima kasih buat Pak Zul, sesi yang sangat berharga ini, sangat bermanfaat. Kita juga mendapatkan insight baru ya dari Pak Zul selaku pemangku kebijakan kurikulum di Diknas, dan ya alhamdulillah kita memiliki punya pegangan baru, ilmu baru dari Pak Zul yang bisa kita nanti terapkan juga di sekolah masing-masing. Baik. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman guru, teman-teman mentor yang sudah hadir sampai dengan saat ini grand launching top class. Dan ini alhamdulillah kita sudah berjalan dengan lancar. Dan ada satu yang kita janjikan sebelumnya kepada para peserta yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Kita ada sedikit hadiah, mungkin ya, hadiah berupa elektronik e-money, boleh apa saja. Dan kita sudah memilih, dan diantaranya ada, mudah-mudahan ada nih ya, Ibu Florence. Sudah. Kemudian ada Ibu Feni Lianauti, dan kemudian Miss Tarita. Satu lagi ada Bapak Muslim dah. Masih akan mendapatkan e-money sebesar Rp100.000. Nanti bagi
Bapak, ibu-ibu ya, ibu semua nih, yang sudah tadi disebutkan bisa menghubungi Lang Miss Femi untuk konfirmasi mengenai hadiahnya. Mungkin itu saja dari saya, Miss Femi. Kita langsung saja atau Ya, bagaimana ya, silakan. Miss? Saya rasa sudah jam berapa nih? Mau jam 6. Ya, Terima kasih baik. semua yang sudah bertahan sampai akhir nih. Aha. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya dari Kompas Publishing. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di classboxenglish.com-nya, di websitenya, untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pengembangan guru, teacher development selanjutnya ya, pada berbagai macam kategori di sana. Silahkan tetap dilihat, stay tune. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup sesi ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Mohon maaf. Terima kasih ya. Mohon maaf semua. Terima kasih Bu semuanya. Nana. Kita juga minta maaf kalau ada Mohon maaf. Maaf Ya. banget ya. apa-apa. Informasinya kemana-mana Enggak gitu dong, ya. bagus Pak. Kita senang banget Pak. Kita ini bisa sharing. Malah kita sudah dapat lanjutnya gampang. Ini inline banget yang Bapak sampaikan sama trainer-trainer kita, termasuk Mbak Nana dan yang juga Iya, satu misi semuanya. Amin, Mantap. amin. Terima kasih. Oke, Ya, thank you semuanya, Terima kasih. makasih. Silakan kalau ada yang mau live apa, ya nanti Ya, izin. Ya, Bu Femi dan makasih semuanya izin Pak, semua. makasih Pak. Iya. Pak Angga, Ya, makasih. Pak Zul, makasih. Bapak Ibu semua, terima kasih Makasih. semuanya. Ya, baik. Kita Recording juga stopped. tidak live dulu kali ya. Kita semuanya live dulu atau mau live aja? Baik, terima kasih semuanya ya. Yuk Aldi. Yuk. Bye-bye.